Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Budi Aswal, NIM 19086104. Kali ini saya membuat tugas yaitu video untuk permukaan, yang mana materinya itu mengenai gudep dan saka. Gudep tersebut itu artinya itu gugus depan dalam permukaan dan satuan karya dalam permuka. Nah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan pengertian gugus depan. Sebenarnya gugus depan itu adalah organisasi terdepan dalam organisasi gerakan pramuka, yang di sini itu sebenarnya itu wadah untuk menghimpun anggota gerak pramuka. Nah, anggota tersebut biasanya itu untuk pembinaan bagi anggota pramuka muda dan anggota pramuka dewasa muda. Nah, dalam gugus depan biasanya tempat yang dijadikan dalam pangkalan itu ada seperti lembaga pendidikan atau seperti terlihat di sekolah-sekolah atau kampus perguruan tinggi. Kalau di tempat pengajian itu di pondok pesantren dan lain-lainnya. Dan kita tengok di perkampungan seperti kelurahan, desa atau RW, dan instansi pemerintah juga bisa seperti komplek perumahan atau pegawainya. Dan selanjutnya itu pembentukan gugus depan. Nah, dalam pembentukan gugus depan ini di dalam negeri dihimpun dan dibina dan dikendalikan oleh kuartir ranting, yang mana berpangkalan di perguruan tinggi dan dihimpun oleh kuartir cabang. Dan sedangkan pembentukan gugus depan ini sendiri berada di bawah pengendalian kuartil nasional. Nah, selanjutnya itu gugus depan ada lengkap dan gugus depan tidak lengkap. Dilihat di sini, gugus depan lengkap ini dikelompokkan jadi dua, lengkap dan tidak lengkap. Gugus depan lengkap memiliki anggota biasanya itu pramuka, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Sedangkan gugus depan tidak lengkap itu memiliki beberapa anggota, seperti anggotanya pasukan penggalang saja atau hanya ambalan penegak saja, dan misal ada pula seperti rencana pendegak saja. Nah, selanjutnya materi itu kita akan mengenali tentang struktur organisasi dan pimpinan gugus depan. Dalam sini itu gugus depan ini itu menggunakan nomor, yang mana untuk putra menggunakan nomor ganjil dan yang putri menggunakan nomor genap. Untuk gudep di luar negeri itu langsung oleh kuartir nasional. Selain nomor gudep depan sebagai tanda pengenal, dan sebuah gudep biasanya juga digunakan nama-nama pahlawan, tokoh masyarakat, dan cerita rakyat. Mungkin mengenai materi gugus depan. Selanjutnya kita masuk kepada materi dalam satuan karya. Nah, dalam satuan karya pramuka itu artinya itu pendidik menyalurkan minat dan mengembangkan bakatnya. Pengalaman pramuka sebagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya usia yang diperuntukkan untuk satuan karya ini berkisar antara 16 tahun sampai 25 tahun. Dalam kegiatan satuan karya ada beberapa macam saka. Biasanya yang pertama yaitu saka dirgantara. Saka dirgantara sendiri artinya itu kegiatan yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
peserta pramukanya, yang mana terutama dalam keterampilan kedirgantaraan guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan diri dan pembangunan nasional. Biasanya yang kedua itu adanya saka karya. Dalam saka karya, pendidik biasanya menyalurkan minat dan mengembangkan bakat pramuka, pendegar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam saka karya Bayangkara ini, maksud tadi itu saka Bayangkara. Saka Bayangkara adalah pendidik yang menyalurkan minat dan mengembangkan bakat para pramuka, penegak dan pendegar, terutama dalam pengetahuan teknologi dan bidang kebayangkaraan, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan peduli terhadap keamanan dalam sebuah negara maupun nasional dan internasional. Selanjutnya adanya saka bahari. Nah, dalam saka bahari biasanya wadah bagi pramuka itu menyelenggarakan kegiatan nyata, produktif, bermanfaat terhadap rasa cinta dan menumbuhkan rasa hidup dan berpotensi kebaharian, termasuk laut, perairan, dan lain-lainnya. Saka selanjutnya itu adanya saka bakti husada, yang mana pengertiannya itu pengetahuan yang membina keterampilan, penambahan pengalaman dan pemberanian, serta kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Selanjutnya mungkin adanya saka selanjutnya itu saka keluarga berencana. Nah, dalam saka ini itu kegiatan yang mendidik dan meningkatkan pengetahuan keterampilan apa yang mana terutama untuk masyarakat dalam bidang keluargaan berencana, sejahtera, dan pengembang kependudukan. Pembinaan saka ini berada di bawah genggaman pramuka yang bekerjasama dengan badan keluarga dan berencana nasional. Selanjutnya itu adanya saka Taruna Bumi. Nah, di saka Taruna Bumi biasanya artinya itu wadah bagi pramuka untuk mengembangkan pemimpin, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta kecekapan para anggotanya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan nyata, produktif, bermanfaat dalam membangun pertanian misalnya. Nah, selanjutnya itu saka Wana Bakti. Nah, dalam saka Wana Bakti biasanya itu pramuka pendegar dan melaksanakan kegiatan nyata, produktif, bermanfaat, untuk misalkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, dan melakukan bekerja sama dengan Departemen Kehutanan, Pertanian, dan Lingkungan Hidup untuk menjaga alam terutamanya. Selanjutnya itu saka Wirakartika. Nah, mana saka ini dilaksanakan dilaksanakan pada pembentukan berdasarkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Ketua Komas Gerak Pramuka, yang mana usaha pembinaan untuk pengembangan pendidikan bela negara kepramukaan. Selanjutnya ada saka Bina Sosial. Saka Bina Sosial itu pramuka kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga di bidang kesejahteraan sosial. Nah, saka Pariwisata. Saka ini itu meningkatkan pengetahuan keterampilan di bidang kepariwisataan dan membutuhkan
membaktikan diri dalam pembangunan nasional, untuk terutama dalam mengeksplor kepariwisataan yang ada di negeri ini. Selanjutnya itu Saka Pekerja Umum. Saka Pekerja Umum ini merupakan sebuah wadah kegiatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pekerja umum membaktikan diri dalam bangunan nasional. Saka Pustaka biasanya wadah kegiatan pengetahuan di bidang menumbuhkan kesadaran berbakti diri. Juga Saka Pustaka sebenarnya dapat di pustakaan umum, meskipun demikian dapat pula berkedudukan di kuartir cabang. Nah, Saka Teknologi dalam upaya peningkatan kemajuan teknologi dan pembangunan nasional. Sejauh ini hanya di kuartir cabang dan beberapa kuartir yang menanamkan Saka Teknologi dengan penanaman informasi dan teknologi yang lebih maju. Nah, selain adanya itu terakhir Saka Telematika, yang mana pembinaan Saka Teknologi Informasi tujuannya dibentuk itu untuk menjadikan ikon terbaru dari Pramuka sendiri, agar memiliki rasa cinta kepada telekomunikasi, multimedia, dan fitur-fitur teknologi yang semakin berkembang di dalam sebuah negara yang ada pramuka tersebut. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.